Assalamualaikum. Halo, selamat datang di podcast Misi Usaha Gen Z. Perkenalkan, nama aku Akila dari SMA Kamala Bayangkari 4 Waru. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendiri. Ini saya ditemani oleh seorang rekan saya yang mau sharing bareng kalian semua, yang bernama Candy dari SMA Kamala Bayangkari 4 Waru. Halo Candy, salam sejahtera. Halo juga Akila. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang badan usaha dan perusahaan serta pengangguran di sekitar wilayah daerah kita. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari badan usaha dan perusahaan. Sebelum menjawab pertanyaan, kita artikan dulu, apa sih badan usaha dan perusahaan? Badan usaha adalah kesatuan organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, perusahaan adalah produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pertanyaannya. Candy, seberapa pentingkah kita mempunyai perusahaan atau usaha sendiri untuk Gen Z? Sangat penting karena umur mereka 12 tahun sampai 23 tahun dan seharusnya juga bisa memiliki usaha sendiri untuk penambah uang saku. Ya, meskipun Gen Z ada yang berusia 12 tahun, tapi di luar sana banyak seusia 12 tahun yang memilih untuk membantu pekerjaan orang tua atau memilih usaha sendiri dan didorong bantuan orang dewasa. Entah itu orang tua mereka, paman bibi mereka, atau nenek kakek mereka. Dan untuk kakak-kakak yang berusia 12 tahun ke atas atau 18 tahun sampai 25 tahun bisa juga loh memiliki usaha sendiri dengan modal bekerja keras di tempat pekerjaan, misalnya Indomaret, toko baju, atau bisa pekerjaan kantoran. Dan dari hasil gaji mereka bisa juga dibuat usaha sendiri, misalnya usaha donat, mochi, es buah, atau apapun itu. Lalu, menurut kamu sebagai Gen Z atau Gen Alpha, apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan usahamu? Menurut saya, untuk mempertahankan usaha yang saya buat adalah mempromosikan berupa poster yang menarik, serta mengajak semua untuk melihat poster tersebut. Serta tidak lupa membuat poster menggunakan kata-kata yang menarik perhatian, baik gambar, dan menciptakan suasana yang nyaman. Maksudnya adalah ketika berbicara kepada orang sekitar, menggunakan nada yang baik dan dapat menarik perhatian orang lain. Serta menciptakan tempat usaha yang baik dan bersih. Misalnya seperti toko jualan minuman atau makanan. Meja dan kursi harus selalu bersih, dan jika jualan online bisa juga membuat packaging yang menarik dan bersih agar para konsumen yang membeli dapat senang dan nyaman sama memakan atau minum jualan tersebut. Dan kalau jualan pakaian juga sama. Semisal jika sesuatu terjadi kepada usahamu atau misal terjadi kebangkrutan, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berusaha untuk membangun usaha mulai dari nol lagi jika mengalami kebangkrutan. Lebih semangat dan lebih tekad. Selanjutnya, coba berandai-andai jika dikasih kesempatan, kamu akan ngebuka usaha di bidang apa dan kenapa? Jawaban saya adalah makanan. Karena saya suka sekali melihat makanan yang enak dan juga bergizi, baik untuk tubuh dan juga kesehatan. Kemudian, apa menurutmu kamu penting untuk disiapkan dan dilakukan untuk membuka usahamu sendiri? Yang paling penting disiapkan adalah modal untuk membeli bahan yang akan dijual, misalnya makanan, tepung, gula, telur, garam, minyak, dan lain-lain. Untuk pakaian misalnya
lemah di negara kita, yaitu pengangguran. Sebelum menjawab pertanyaan, kita artikan dulu apa sih pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau bekerja kurang dari waktu yang seharusnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaannya. Candy, berapa jumlah pengangguran di daerah sekitar rumahmu? Tingkat pengangguran di sekitar daerah saya adalah sekitar 80% yang menganggur. Analisis alasan kenapa terjadi pengangguran di daerah tersebut. Karena mereka kurang pengertian akan tanggung jawab, dan banyak sekali yang memilih untuk bermain game online atau slot-slot. Selanjutnya, hubungkan pengangguran dengan kesenjangan ekonomi, apakah ada, dan berikan solusinya. Ada, karena pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara, dan tidak hanya di Indonesia saja, karena adanya pengangguran akan tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Solusi untuk mengatasi pengangguran adalah 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan. 2. Mendorong wirausaha. 3. Program magang dan praktik kerja. 4. Menyelenggarakan bursa kerja. 5. Mempermudah syarat untuk bekerja. Nah, itulah podcast tentang badan usaha dan perusahaan serta pengangguran. Sekian dari podcast kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.